Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi Julius Antonius Tinjak. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara kita mempersiapkan uh, berlatih gitar. Oke, ada yang perlu baiknya kita tahu bahwa ketika kita ingin belajar gitar, hal yang paling pertama adalah kita wajib untuk bisa mentuning atau men-setting senar gitar kita. Sebenarnya ada dua metode. Kita bisa menggunakan komparasi nada yang kita punya, senar kita punya dengan teman kita. Atau kita juga bisa menggunakan suara dari instrumen yang sudah disetting seperti demikian. Biasanya contoh-contoh instrumen-instrumen elektronik. Nah, biasanya itu sudah disetting. Oke, di settingan standarnya mereka, kita tekan nada yang akan kita samakan di senar kita. Contoh, kalau misalnya kita pencet E, nah berarti contoh kita pakai piano ya. Di piano pencet E-nya, tapi kalau misalkan posisi di oktav yang ada di piano itu, kita bisa cari di E 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4. Nah, kalau misalkan senar 2-nya berarti naikkan secara 4 nada atau quart. Karena biasanya gitar tuh setiap stringnya itu ya hanya satu ya, berbeda. Do, re, mi, fa. Nah, fa yang ada di nada terakhir ini saya samakan dengan senar di bawahnya, senar 5. Oke, do, re, mi, fa. Atau misalnya satu bilangnya atau di bawah. Do, re, mi, fa. Oke, jika kurang sama, bisa disamakan. Yang bawah juga sama. Do, re, mi, fa. Ke bawah. Berikutnya juga sama. Dari senar 4 ya. Oke. Nah, ada perbedaan untuk senar 3 ke senar 2 itu di fret 4. Nadanya mi ya. Do, re, mi. Langsung samakan di bawahnya. Nah, dengan senar 21 di senar 2 di setting ke nada fa-nya juga, tapi nada yang string 2-nya itu dimainkan dari sebagai do. Oke, atau fret kelima ya. Samakan. Oke. Nah, jika dimainkan, nah itu pasti akan benar, standarisasinya akan benar. Karena posisi C umumnya untuk basic dasar bermain gitar adalah posisi dasarnya di sini. Oke. Tapi untuk bisa menyamakan itu semua, settingan stringnya itu sudah harus benar. Yang kedua adalah tekniknya sudah dari keyboard saya. Kita akan membuat tuning dengan gitar, komparasi dengan gitar. Lalu kita lihat di penampang keyboardnya ini, penampang keyboard ya. Nah, kita cari nada A atau nada La. Nada La itu dari sini. Atau kita ambil satu oktav lebih rendah ya di sini. Jadi patokannya do, re, mi, fa, sol, la, la. Oke, la. Nah, kita samakan dengan senar 5 di gitar. Lalu kita samakan lagi dengan senar-senar yang lainnya. Ingat settingan tadi ya. La. Oke. Baru kita samakan ke bawah. Samakan. Ingat yang tadi ya. Tapi kita mulai start dari senar 5 ya. Kita biarkan dulu ya senar 6. Oke, senar 3 ke senar 2. Turunkan lagi. Oke. Nah, senar 6 itu suaranya sama nadanya. Nadanya berbeda oktav, tapi karakter nadanya sama. Jadi yang di E senar 1 itu, ini E tinggi, 2 oktav lebih tinggi daripada senar yang di E senar 6. Nah, kita tinggal samakan aja frekuensinya. Tuh, kira-kira gitu. Tadi saya keputar senar 2-nya, senar 5-nya saya keputar. Oke. Nah, begitulah cara
men-setting senar gitar dengan cara yang umum untuk kita baru-baru awal bermain gitar. Tapi ada cara yang paling cepat, tapi kita harus benar-benar punya sense untuk membedakan tiap nadanya. Nah, itu saya punya pengalaman ketika saya mengajar, saya harus men-setting begitu banyaknya murid. Jadi saya ada materi pelajaran bermain gitar, terus saya wajibkan anak-anak untuk membawa gitar dari rumah. Alhasil, ya bayangkan kalau satu kelas itu ada 30 anak, saya harus setting semua senar gitar itu dalam waktu yang cepat. Kalau enggak, ya waktu jam belajarnya akan terkuras hanya untuk mentuning gitar-gitar anak-anak. Tapi juga saya juga memberikan anak-anak pengarahan untuk cara belajar men-setting gitar. Jadi ketika saya sudah ajarkan ke beberapa murid-murid, ketika dia bisa, nah dia bantu saya untuk settingin gitar teman-teman. Karena kan nggak semua orang punya sense hearingnya bagus. Nah, saya kasih contoh ya, saya buat ini berantakan. Oke, berarti tetap seperti yang tadi, kita harus cari standarisasi instrumen yang umum. Jadi ketika kita main pun di keyboard di gitar, tuningnya akan sama. Oke, biasa keyboard lagi. Kita samakan lagi di nada A. Ini yang umum teknik yang kalau orang sudah punya hearingnya bagus, dia pasti akan bisa tuning dengan cara cepat. Karena dia sudah bisa membuat diferensiasi atau pembedaan antara satu string dengan string yang lain. Saya akan pakai satu nada saja, tapi bukan dari nada A, tapi saya coba dari nada E. Saya mainkan dulu nada E-nya. Terus oke, sudah. Lalu saya langsung setting, nggak pakai tanding-tanding yang lain. Oke, terus saya sudah bisa mengimajinasikan, oh nada fa di setiap senar bunyinya seperti ini. Ta ta da da da. Ta da da da. Ta da da da. Ta da da. Nada tinggi. Tang. Dimainkan ya. Oke. Nah, itu teknik-teknik dasar kita belajar mentuning gitar kita. Nah, setiap orang punya ciri khas ketika setting gitar. Nah, ada kan orang-orang nih kalau misalkan mau setting gitar, naikin, samain lagi. Nah, begitu. Saya nggak bisa bilang itu salah loh. Karena itulah teknik orang ketika dia pertama kali belajar. Tapi ada baiknya kita belajar cara yang lebih efisien. Nah, dengan cara yang seperti tadi. Karena setiap instrumen itu kan punya kemajemukan atau cara bermain yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya ketika kita bermain dengan tim, kita harus menyamakan pitch-nya tadi. Jadi cara bermainnya juga akan standar. Nah, itu beda halnya, ada beberapa memang orang misalkan belajar musik, dia memang settingannya dibuat drop. Nah, itu ada beberapa kasus saya punya teman-teman, mereka mendrop settingan gitarnya. Contoh misalkan yang senar 6 harusnya E tapi di drop di C. Nah, itu tujuannya untuk kebutuhan dari lagu yang akan dimainkan. Tapi balik lagi, kalau kita ingin belajar yang standar, kita harus bisa menguasai itu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar gitar, teknik yang paling baik adalah kita harus menguasai teknik mentuning gitar. Kalau kita tidak menguasai itu, wah itu akan jadi sangat menyusahkan kita nanti ke depannya. Ada juga, bisa juga kita jadi malas sendiri kalau kita mau main gitar, tiba-tiba fals, kita nggak bisa tuning. Ada cara lain juga, bisa menggunakan efek gitar. Nah, biasanya di gitar-gitar tertentu, nih saya punya nih, di sini itu ada kayak ampnya, gitar ampnya yang buat equalizernya lain di sini. Jadi kita colokkan, nanti di sini ada kayak ada bukan screen lah, ini kayak petunjuk. Jadi kita pencet senar gitarnya, nanti di sini ada muncul huruf-huruf A B C D E F G-nya. Nah, settingan. Nah, sampai di sini dulu buat teman-teman yang ingin belajar tuning, yang baru-baru belajar untuk belajar gitar, saya sarankan baiknya tahu dulu teknik cara mentuning gitar.
jangan pernah merasa puas untuk belajar musik. Terus kembangkan bakat kalian sampai kalian bisa mendapati hal yang terbaik yang bisa kalian dapatkan. Ketika pun kalian dapatkan hal itu, teruslah tetap belajar. Kembangkan diri kalian, selalu tetap semangat dan percaya diri.